Patriotisme merupakan kejahatan di negara penjajah, tapi patriotisme merupakan sebutan yang agung di negara yang dijajah, karena ia mengejar keadilan, kemerdekaan, dan harga diri sendiri. Demikian adalah kata-kata yang dilontarkan Mahbub Junaidi di dalam bukunya yang berjudul Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan, yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas sedikit dari uraian buku yang dikarang oleh Mahbub Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kawan-kawan, kembali lagi di kanal Rumpun Sabda di konten review buku bersama saya Nanang Bagus Zuliadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu buku yang relatif tipis ya, cuma 124 halaman saja. Dan buku ini baru, termasuk buku baru karena baru saja diterbitkan pada bulan Juli 2020 oleh penerbit Buku Revolusi yang bekerja sama dengan CV Karya Jaya Sentosa. Nah, buku ini adalah buku Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan yang dikarang oleh Haji Mahbub Junaidi. Haji Mahbub Junaidi ini salah satu pemuda NU pada waktunya, salah satu ketua PBNU pada waktunya ya. Beliau juga seorang jurnalis, seorang novelis, seorang aktivis juga, dan beliau pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan ketua GP Ansor, kemudian ketua PBNU juga pernah. Di beberapa organisasi NU beliau menjadi tokoh. Nah, ini adalah salah satu buku yang dikarang oleh beliau yang terbit pertama kali itu pada tahun 1975 yang diterbitkan oleh PT Al-Ma'arif Bandung yang waktu itu cuma 70 lembar. Nah, pada kali ini, pada tahun 2020 diterbitkan ulang oleh Buku Revolusi dengan jumlah halaman 124 halaman dengan komposisi yang masih sama. Nah, buku ini menurut Isfandiari Mahbub Junaidi, beliau adalah anak kandung dari Haji Mahbub Junaidi. Menurut Bung Isfan, buku ini adalah istilahnya itu catatan perjalanan yang diulas oleh Mahbub Junaidi ketika Mahbub Junaidi ke Filipina, khususnya ke Filipina Selatan. Nah, buku ini mengisahkan bagaimana pergolakan umat Islam yang terjadi di daerah Filipina Selatan, karena Filipina Selatan itu adalah bagian yang wilayahnya mayoritas dihuni oleh umat Islam, dan secara umum umat Islam di Filipina Selatan merupakan umat yang minoritas. Nah, di buku ini Mahbub dengan kemampuan collecting data, dengan kemampuan evaluasi, wawancara, dan lain sebagainya, mengulas dengan baik kejadian-kejadian, merekam dengan baik peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat itu ya. Nah, buku ini menjelaskan itu semua. Di dalam buku Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan ini, Mahbub Junaidi awalnya itu merekam satu kejadian yang relatif besar, yang cukup menyita perhatian pada saat itu, yaitu Deklarasi Manifesto 1 Mei 1968. Nah, manifesto ini berbicara tentang apa sebenarnya? Nah, manifesto ini merupakan deklarasi yang ditandatangani oleh mantan gubernur Kota Baco provinsi. Kota Baco itu salah satu provinsi di Filipina bagian selatan. Nah, mantan gubernurnya bernama Datuk Udok ini menandatangani satu deklarasi yang mewakili umat Islam untuk meminta kejelasan terhadap pemerintah untuk menyatakan diri ingin membentuk satu negara Islam.
Nah, di dalam deklarasi 1968, 1 Mei 1968 ini ada semangat keislaman yang membara, ada semangat anti kolonialisme yang terkandung di dalamnya. Kenapa demikian? Karena di dalam deklarasi 1 Mei 1968 ini, umat Islam yang merupakan minoritas di Filipina itu menyatakan diri untuk ingin keluar dari Filipina, membentuk satu negara sendiri, negara Islam. Nah, di deklarasi 1 Mei 1968 itu juga disebutkan bahwa wilayahnya adalah wilayah Filipina yang bagian selatan. Berarti Provinsi Cotabato, Provinsi Mindanao, Sulu, dan lain sebagainya di wilayah selatan itu bergabung menjadi satu, diberi nama Republik Mindanao dan Sulu atau disingkat RMS. Nah, itulah yang diinginkan oleh umat-umat Islam di bagian Filipina bagian selatan karena menganggap mereka sudah terlalu terdiskriminasi semacam itu. Nah, diskriminasi ini sebenarnya pada awalnya berawal dari kolonialisme dan imperialisme yang ditanamkan oleh Spanyol, karena pada waktu itu Filipina dijajah oleh Spanyol. Nah, karena Spanyol sudah menjajah Filipina, otomatis Spanyol menginginkan bahwa Filipina secara utuh tunduk terhadap Spanyol, baik tunduk kekuasaannya maupun kepercayaannya. Nah, karena kekuasaannya sudah tunduk kepada Spanyol, maka kepercayaan itu juga harus mengikuti. Nah, pada saat itu Spanyol hanya berhasil mempengaruhi orang-orang Filipina di bagian utara. Nah, tidak heran kalau di bagian utara itu kepercayaan mereka adalah kepercayaan yang sama dengan Spanyol, yaitu Nasrani. Nah, kemudian pasca itu terjadi konfrontasi antara umat Islam di bagian selatan yang menolak tunduk terhadap Spanyol dan orang Nasrani yang sudah mendapat doktrin dari Spanyol di bagian utara. Nah, konfrontasi ini yang kemudian terus memanas, terus dibuat pelik oleh pihak-pihak Spanyol. Nah, karena dari itu juga Spanyol lebih istilahnya itu lebih menganaktirikan umat Islam di bagian selatan. Jadi umat Islam yang juga minoritas itu perkembangan kebudayaannya tersendat, kemudian pendidikannya, kemudian ekonomi, politik, dan lain sebagainya itu cenderung dianaktirikan. Maka tidak heran kalau provinsi-provinsi di utara itu lebih baik, lebih bagus, lebih mentereng daripada provinsi-provinsi di Filipina yang bagian selatan. Karena kecenderungan kolonialisme dan imperialisme ini membuat gap kebijakan politik yang begitu kentara. Jurang antara wilayah utara dan wilayah selatan itu begitu kentara. Karena apa? Karena ini singgungannya adalah singgungan kepercayaan. Nah, singkatnya di buku di buku Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan itu mengulas persoalan itu, mengulas bagaimana Spanyol menguasai Filipina, menguasai orang-orang yang tunduk kepada Spanyol. Nah, jadi orang-orang utara, orang-orang Filipina di bagian utara yang beragama Nasrani itu menjadi pion Spanyol saat itu untuk mendiskriminasi umat Islam yang tidak mau tunduk terhadap Spanyol. Nah, umat Islam juga demikian. Umat Islam itu nggak mau tunduk kepada Spanyol karena merasa bahwa ini adalah tanah air saya, maka saya tidak akan ingin pergi dari tanah air saya sendiri semacam itu. Nah, karena menjaga idealismenya ini, kemudian umat Islam dipinggirkan, didiskriminasi, disingkirkan dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Spanyol. Nah, kemudian tidak hanya itu, setelah Spanyol tidak lagi berada di Filipina, ternyata Spanyol itu menghadiahkan Filipina kepada Amerika. Jadilah Filipina itu semacam hadiah yang diberikan oleh Spanyol ke Amerika, karena waktu itu Spanyol kalah perang sama Amerika. Akhirnya sebagai hadiah diberilah Amerika wilayah Filipina itu. Nah, jadilah
setelah tidak terjajah oleh Spanyol, ternyata malah Amerika yang datang. Nah, itu sekelumit yang dijelaskan dalam buku Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian-kejadian yang direkam cukup baik di dalam buku ini. Cuma saya hanya akan mengantarkan kawan-kawan, mengantarkan sahabat-sahabat sampai sini saja, karena saya berharap kawan-kawan juga ikut membaca, ikut entah membeli, entah meminjam dan lain sebagainya buku ini, karena ini akan menambah wawasan kita terkait dengan pergerakan Islam khususnya di wilayah Asia Tenggara. Nah, buku ini karena baru, itu masih dapat ditemukan di banyak toko buku, di beberapa toko buku, utamanya di Penerbit Revolusi, atau kami juga punya di Rumpun Sabda, itu juga ada. Jika kawan-kawan ingin membelinya, silakan cek Instagram Rumpun Sabda _ID. Di sana juga ada buku Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan. Nah, jika kawan-kawan penasaran mengetahui bagaimana perkembangan pergerakan Islam di Filipina, khususnya di Filipina bagian selatan, kemudian bagaimana perkembangannya dari zaman Spanyol waktu itu, dan kira-kira hari ini itu bagaimana perkembangannya. Nah, saya rekomendasikan kawan-kawan untuk baca buku ini, dan kemudian bisa dikontekstualisasikan di dalam kondisi saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kawan-kawan ya. Terima kasih telah menonton Rumpun Sabda. Jangan lupa like, comment, share, subscribe jika menurut kawan-kawan video ini bermanfaat. Terima kasih, kita akan ketemu kembali di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.